Bapa kami di surga, terima kasih atas perkenanan Tuhan untuk kami dapat bersama-sama pagi ini beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan telah redakan hujan ini sejenak di saat kami hendak beribadah dan sedang dalam ibadah. Semua tentu oleh karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini juga, biarlah kiranya Tuhan juga berkenan untuk menyertai kami, memberikan kami hikmat di dalam pembelajaran firman Tuhan ini. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang berkenan bagi Tuhan, pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih, dan pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan, serta menjadi berkat bagi sesama, dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang selalu kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Kuasai bibir, lidah, hati, dan pikiran hamba-Mu, supaya dalam setiap firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, semua berkenan bagi Tuhan, menguatkan dan menjadi berkat, serta menegur setiap mereka yang mendengarkannya. Engkau yang maha sempurna, yang menyempurnakan segala sesuatunya, dan sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan. Kuasai ruangan ini, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, biarlah semua berkenan bagi Tuhan. Dan hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Dingin? Tapi tahu enggak, Tuhan itu baik. Ya dah, menjelang kita mau ibadah, hujannya diredakan. Jadi hampir semua jadi tetap bisa datang bersama-sama untuk beribadah pada pagi hari ini. Karena bagaimanapun dan apapun yang terjadi, seharusnya memang tidak mengubah, tidak mempengaruhi ketaatan kita kepada Tuhan. Apabila setiap orang yang katanya Kristen mau mengambil keputusan untuk mengasihi Kristus dengan sungguh, saya pikir mau hujan, badai, kaya, miskin, sakit, sehat, saya percaya itu tidak akan mempengaruhi hati dan hidup seseorang untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di sini saya melihat panjenengan semua memiliki keputusan-keputusan itu, yaitu keputusan untuk tetap mengasihi Yesus Kristus. Amin. Karena pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana setiap kita harus mengambil keputusan itu, sekaligus menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari selama 1 bulan ini tentang hidup yang dikelilingi oleh kasih. Namun sebelumnya mari kita akan buka terlebih dahulu dalam nas firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-22. Kitab Injil Matius pasalnya yang ke-22. Ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Sabon? Ketemu? Nah, kalau belum ketemu nih, sudah ditemukan lebih dahulu sama LCD suci. Saya akan bacakan untuk panjenengan semua, silakan simak. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama
dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Saudara, saya mau katakan bahwa hidup kita ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya kasih. Dan tidak akan pernah bisa lepas. Dan seharusnya tidak lepas dari kasih. Coba bayangkan apa yang terjadi apabila di dunia ini tidak ada kasih. Apa yang terjadi kalau Allah yang kita percayai itu tidak punya kasih. Maka tidak akan ada yang namanya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk orang-orang berdosa. Untuk orang-orang yang seharusnya dibuang. Untuk orang-orang yang seharusnya binasa dan dimusnahkan. Makanya Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Karena begitu besar apa? Kasih Allah. Oleh karena ada kasih, maka ada pengorbanan Yesus Kristus dan kita pun Apa yang terjadi seandainya di dunia ini dalam hidup kita lah. Orang asal ngomong ada tentang dunia, tentang donya. Kalau dalam hati kita gak ada kasih, apa yang akan terjadi? Atau lebih luas sedikit, melebar sedikit, apa yang terjadi kalau seandainya di rumah kita yang kita tinggali itu tidak ada kasih? Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi perpecahan di mana-mana, pertikaian di mana-mana, kebencian di mana-mana. Oh alah Pak wong enek kasih wae ya tetep ana perpecahan. Wong enek kasih wae ya jek enek wong sing saling membenci. Lah apa meneh gak enek kasih? Wong ada kasih aja masih seperti itu begitu ya. Nah, makanya saya katakan bahwa sekarang ini adalah waktunya untuk setiap kita yang mengerti, yang memahami tentang firman Tuhan ini untuk mengambil keputusan sekarang juga hidup di dalam kasih. Wis telat Pak aku wis tuwa, umurku wis akeh. Tidak ada kata terlambat untuk sesuatu yang baik seperti yang saya katakan di minggu lalu. Lebih baik mengambil keputusan sekarang daripada tidak sama sekali. Sebab dari ayat yang barusan kita baca ini, kita bisa belajar tentang beberapa hal. Di mana saya mencatat hanya ada 2. Sebenarnya tidak hanya ada 2, tetapi saya simpulkan, saya rangkum, saya press menjadi 2. Karena kalau tidak saya press, nanti khotbahnya semakin lama, engkau plus pelantikan jadi soyo awan balie. Gitu kan? Apalagi ono sing hari ini ada jadwal nyumbang. Ada? Agendanya nyumbang ada? Nah, engko jenengan saya kawanen lek engko tak tulis kabeh. Jadi 2 saja. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari ayat yang barusan kita baca. Yang notabene ayat 37 yang Yesus katakan itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu kalau di perjanjian lama disebutnya Shema Yisrael. Perjanjian antara Allah dengan umat Israel, atau yang seringkali dikenal secara umum ini loh syahadatnya orang Yahudi, orang Kristen, Shema Yisrael ini, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Kembali lagi ke sini. Poin pertama yang akan saya mau katakan bahwa sekali lagi bahwa hidup itu tidak bisa dipisahkan dari kasih, apalagi hidup orang percaya. Hidup kita tidak bisa dipisahkan dari kasih, gak bisa ucul. Antara orang percaya dengan kasih itu sudah terikat. Jadi kalau Anda mau katakan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sudah seharusnya hidup Anda tidak lepas dari kasih. Makanya tema bulan ini hidup dikelilingi oleh kasih. Mengapa? Kita buka lagi dalam ayat yang ke-40. Pada kedua hukum inilah
terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Alkitab ini isinya tentang kalau disimpulkan dalam satu kata, seringkali saya katakan, seringkali saya ungkapkan, Alkitab Injil ini dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, kalau disimpulkan, dirangkum menjadi satu kata, isinya tentang menjelaskan tentang mengatur hukum tentang kasih. Baik kasih Allah kepada manusia, manusia kepada Allah, sebagaimana dikatakan dalam hukum yang pertama dan terutama tadi, juga manusia kepada sesamanya, atau yang disebut dalam ayat tadi sebagai hukum yang kedua, yang sejajar, yang sama ukurannya. Seperti ayat 39 katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Seperti dirimu sendiri. Apa maksudnya? Tuhan mau supaya kasih kepada Tuhan, kepada Allah, dan kasih kita kepada sesamanya manusia itu berjalan seiring apa? Sepiring. Ora cukup, Pak. Wonge akeh, sak piring ora cukup. Antara kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama harus klop. Harus sama. Maka tidak bisa kita katakan, loh, saya bagaimanapun juga walaupun aku benci, nggak seneng karo Pak Pri, aku tetap mengasihi Tuhan kok. Gombal. Tidak mungkin. Mengapa? Karena semuanya harus berjalan seiring. Mustahil orang dapat mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesamanya manusia. Mustahil. Pun juga demikian sebaliknya. Ya ben aku ora tau doa ya ora apa-apa, aku ora tau nek gereja ya ora apa-apa. Wong aku ora maca kitab ora apa-apa, sing penting kan aku apik karo padha menungsone. Tidak bisa. Karena keduanya harus berjalan seiring. Baik kasih kita kepada Allah maupun kasih kita kepada sesama kita manusia. Itu adalah hal yang mustahil kalau tidak dilakukan dengan seiring. Maka kalau kita mau berkata, atau saya bertanya, apakah panjenengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Percaya nama boten? 1, 2, 3, katakan. Maka putuskan hari ini juga untuk Anda juga mengasihi sesamamu manusia. Karena tidak mungkin setiap kita itu suka kepada penciptanya, mengasihi penciptanya, tetapi tidak mengasihi ciptaannya. Atau kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, hampir tidak ada orang yang gak seneng karo seseorang tapi gelem nampa barangi. Itu jarang. Kebanyakan orang kalau sudah gak seneng dengan orang lain, maka mau dikasih apapun, emas, inten, berlian atau makanan seenak apapun, semal apapun, tetap mikire nggih napa nggih? Lah wong disenyumi lho jarene ngece. Diaru-arui lho jarene kok wong kok sombong men. Lho, piye to iki? Kenapa? Karena pikirannya sudah dirasuki, sudah dihasut dengan, sudah diisi dengan apa? Kebencian. Mau seapi apapun Yuda dengan saya, lewat aku gak seneng karo Yuda, mbok bendina dikirimi kue bandung, martabak telur, nasi goreng, sate. Orang ngefek dah. Karena apa? Dasarnya aku sudah gak seneng. Iki mesti aku diracun karo Yuda.
Atau mungkin pikiran-pikiran buruk lainnya. Pun sebaliknya, kalau orang sudah terlanjur seneng, sayang, kasih, mbok ora tau disopo, ora tau diwene apa-apa, ora tau diteri apa-apa, tetep ketok apik. Ya ora apa-apa, mungkin mandem rene ora cukup wektune, ya ora apa-apa. Ketutup. Mana yang baik? Bukan dua-duanya. Makanya firman Tuhan pernah katakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, orang Farisi ahli Taurat pun iso, tapi aku katakan kepadamu, kasihilah musuhmu, doakan dia, ampuni dia. Itu kata firman Tuhan kepada kita. Loh Pak, tapi ada Pak, wingi tonggoku ono Pak, dek iki senengane ngrasani tanggane sing sebelah pojokan sana Pak. Wah, lah gak seneng ra karuan Pak, dirasani tekan ndi Pak. Tapi diteri sego berkat kok ditampani Pak. Ada dua kemungkinan. Mungkin orang yang tidak tahu diri, tidak tahu malu, atau memang dia tidak punya kasih. Atau mungkin kemungkinan yang ketiga, dua-duanya. Tidak tahu malu dan tidak punya kasih. Maka tidak mungkin kalau kita itu mau katakan mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi ciptaannya. Apakah itu manusia sesama kita, atau kepada saya dulu pernah katakan, pernah ajarkan tentang kasih. Kasih kira cukup dengan sesama manusia, tapi semua ciptaan Tuhan. Betul? Termasuk kepada hewan, tumbuhan. Ayo Yuda, sing pekerjaanmu adalah sopir sampai bahkan luar kota, lek kebelet pipis nek dalan, pipismu nek ndi? Golek pom bensin, golek musola pinjem toiletnya, atau pokok syukur waton mandek enek wit gedhi mbok pipisi. Ayo. Jadi semua benar. Ya ora apa-apa, jujur aja Dayo. Tapi kalau kamu pilihanmu adalah yang ketiga, mbok pipisi tumbuhan, berarti aku ngomong gombal lek kamu mengasihi Tuhan. Karena kalau kamu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka kamu tidak akan mipisi tumbuhan itu yang adalah ciptaan Tuhan. Kalau pipismu menjadi penyubur ngono, nah, pipismu mengandung amonia, ya tumbuhannya selain pesing juga mungkin akan mati, rontok, gogrok, ora tukul wae dah. Oke, seberacun apa pipismu? Yang jelas mencemari lingkungan dan itu tidak baik. Itu adalah satu kesalahan yang Tuhan tidak inginkan. Di dalam keluarga, rumah tangga pun sama. Ya, kalau Anda mengasihi, baik bapak-bapak, para suami, kalau Anda mengasihi istri Anda sungguh-sungguh, mbok apapun yang dimasak sebagai hasil karya ciptaannya, ya dimakan. Pak, lah istriku gak tau masak piye, Pak. Ya ora apa-apa. Penting pas dimasaknya dimakan gitu loh. Mbok kasih non kayak mbok kelegen kayak mbok anyep kayak dimakan. Setuju? Sama, para istri juga gitu. Seberapapun hasil kerja keras, upaya perjuangan dari suamimu, hasil dari keringatnya, ya tomponen. Aja lek akeh terus suamimu disayang-sayang begitu go duit sithik nek omah. Begini gak enek makan malam lo ya, nggawamu sithik tok. Makan malamnya diropel sesuk isuk sarapan. Cek jahat ya, Rek. Jahat ben gitu. Lek nggawa sithik balik-balik rak cepaki teh panas. Lah kok gak enek teh panas to, Dik? Lah mbok gawe dhewe ora iso. Tidak boleh seperti itu. Kalau kau mengasihi orangnya, kau juga harus mengasihi apapun yang dihasilkannya. Nah ini biasanya juga terjadi, nyuwun sewu, ketika suami istri bertengkar. Memang di kekristenan tidak ada dan tidak diajarkan tentang istilah berapa banyak kamu boleh mengatakan cerai kepada pasanganmu. Di keyakinan saudara kita ada yang istilahnya dikenal dengan talak 1, 2, 3. Kalau sudah ditalak 3 berarti sudah resmi bercerai.
Dan ada banyak aturannya. Saya tidak berani menerangkan lebih lanjut karena bukan ranah saya. Tapi di kekristenan tidak dikatakan tentang itu, tidak diajarkan tentang itu. Satu hal yang kekristenan ajarkan, satu hal yang Alkitab katakan, bahwa setiap pasangan suami istri yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh apapun kecuali oleh maut. Hanya itu tok aturannya. Artinya tidak boleh ada alasan apapun untuk bercerai, pun juga tidak boleh ada alasan apapun untuk mempertahankan supaya tidak bercerai. Loh, maksudnya apa, Pak? Nah, ini yang sering kali saya temui ketika seseorang suami istri bertengkar dan saya kemudian mendengarkan, Pak, ya wes, saya ngalah, saya tetap bertahan demi anak-anak. Betul atau salah? Benar atau tidak? Salah? Benar? Ingat hukum ini. Kalau engkau mengasihi ciptaannya, engkau juga harus mengasihi penciptanya. Kalau engkau mengasihi penciptanya, engkau juga harus mengasihi ciptaannya. Mungkin terdengar benar tapi kurang tepat. Karena tidak boleh ada suami atau istri yang lebih memilih mengasihi anaknya daripada Tuhan, bapaknya atau ibunya. Karena itu namanya bukan kasih yang tulus, itu bukan kasih yang sebenar-benarnya. Sampai sini paham? Jadi kalaupun engkau harus mempertahankan pernikahanmu, pertahankanlah atas dasar keputusanmu hidup di dalam kasih. Kasih yang mengampuni apapun dan siapapun. Pak, berat Pak, yang pengen enteng, diet. Jadi pengen enteng. Jelas-jelas mengikut Yesus harus memikul salib sangkal diri, dan itu tidak mudah. Itu bukanlah pekerjaan yang gampang dan ringan. Maka untuk membuang segala ego itu ya memang susah, ya memang butuh perjuangan, tapi itu harus kita lakukan. Dan bodoh juga setiap orang tua yang ketika menikah, punya anak, dua anak, anaknya disiksa, ibu atau bapaknya tak usah disayang. Lho apa ono Pak, akeh. Banyak anak yang terlantar, banyak anak yang mengalami kekerasan. Nyuwun sewu, ini bukan saru, bukan porno, bukan apa, tapi jenengan pasti sudah banyak mendengar berita. Berapa banyak kasus seorang bapak yang memperkosa anaknya sendiri. Apakah itu kasih? Seorang bapak yang membantai anak-anaknya sendiri. Apakah itu kasih? Itu kejadian nyata di dunia ini, di dunia tempat kita tinggal. Atau ada seringkali muncul istilah, Pak kok ekstrimen, Pak kok ngerimen. Oke, tak golekne sing rada tipis-tipis, tapi ini sering terjadi. Ada seringkali muncul di sekitar kita itu ada istilah anak kesayangan. Ada napa mboten? Anak yang paling disayang. Ada napa mboten? Yo ndak Pak, anak yo sayang kabeh. Iya, itu kata mulutmu. Tetapi pada prakteknya nyun sewu saya mau katakan ada banyak. Nah, saya mau katakan itu bukan kasih. Kalau Anda mengasihi ibunya, kalau Anda mengasihi bapaknya, ya engkau harus mengasihi anak-anakmu semuanya. Gak ada yang boleh dibeda-bedakan. Lah kalau weh manut to Pak, sing rak manut to Pak. Ora manut to yo kuwi anakmu. Lah lekmu ngajari piye? Kok sampai sijine manut sijine rak manut? Sampai sini paham? Hidup kita tidak akan dapat dipisahkan dengan kasih. Makanya yang sudah pernah konseling pranikah dengan saya,
pasti ingat pertanyaan saya. Pertanyaan pertama saya, bocoran dah gitu. Tapi nanti kalau kamu bisa jawab ini, saya tahu bahwa kamu sudah mendengarkan khotbah saya. Makanya tak kayak bocor aja apa. Tanya ke Pak Sri sama Bustiono kalau masih ingat. Awal pertama, pertemuan pertama saya tanyakan, apa alasanmu menikah? Jawabannya apa? Itu jawaban yang benar. Pertama-tama jawabannya apa? Kalau berkenan boleh di-share kan? Cinta. Apalagi ada lagi? Aku masih ingat loh jawabannya loh. Ojo aku sih ngomong. Ketika Mas Yanu dan Mbak Lilis waktu itu datang kepada saya untuk minta konseling pranikah, ya sama pertanyaan pertama di pertemuan pertama sama, apa alasanmu menikah? Dan rata-rata kebanyakannya itu template, kebanyakan jawabannya itu sama. Cinta, usia, karena mau punya keturunan. Jawabannya itu rata-rata. Apakah itu salah? Tidak salah, tetapi kurang tepat. Makanya dalam konseling itu akhirnya saya luruskan, alasanmu menikah yang paling pertama dan terutama adalah, ingat, kamu sebentar lagi mau menikah. Karena kamu mengasihi. Karena kalau kamu mengasihi Tuhan, maka kamu akan mengasihi istrimu dan anak-anakmu nanti. Bahwa nanti istrimu berubah bentuk wujud seperti apapun setelah menikah, selangsing apapun istrimu, pacarmu sekarang, ketika nanti dia menikah, punya anak setelah melahirkan, siap-siap tumbas lambi anyar dah. Ora apa-apa, itu membuktikan hidupnya damai sejahtera karena menikah dengan mudah, bahagia gitu loh. Makmur berarti kan. Awas ya lah sampai kamu pas nyopir nek dalan lirik enak wong sing luwih langsing. Itu ulahmu dah. Perlu kayak kacamata kuda kae. Berak lirik ben nyawange lurus terus. Ora mau Yudas, semua bapak-bapak. Termasuk saya. Kalau alasan kita menikah karena mengasihi Tuhan, maka kita akan terima apapun kekurangan dan kelemahan pasangan kita dan keluarga kita. Amin. Karena apa? Konsepnya jelas. Barang siapa mengasihi penciptanya, dia akan mengasihi ciptaannya. Dan barang siapa yang mengasihi ciptanya, pasti dia akan mengasihi penciptanya. Karena kasih itu tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, saya mencatat di sini dan menemukan bahwa kasih itu berbeda dengan cinta. Apa bedanya? Sebelum kita membahas bedanya, sedikit mengingatkan, kasih itu ada berapa? Ada berapa jenis kasih yang Anda tahu? Apa wae? Agape, eros, philia, apa? Storge, apa nih? Anak piro? Anak 10 loh. Ada apa tadi? Agape, eros, philia, storge. Storge itu kasih apa? Storge itu kasih apa? Apa? Sing iso untuk coklat. Sing iso untuk duit. Iya, tenan. Kok bojone dhewe-dhewe. Storge itu kasih tentang apa, Pak Eko? Loh. Apa Mbak Gong? Apa ada ingat? Storge itu adalah kasih yang biasanya dipakai untuk menerangkan hubungan sedarah dengan keluarga. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kakak dengan adik. Itu biasanya dipakai dalam bahasa Yunani itu kalimatnya kasih itu storge. Kalau philia,
Pilia. Biar nggak ngerti saiki lali. Kalau pilia itu kasih yang biasa dipakai untuk menerangkan hubungan persahabatan, pertemanan. Itu dipakai kata pilia. Eros, mesti ngerti kabeh. Kasih yang digunakan untuk apa? Menyatakan kasih kepada lawan jenis, suami dengan istri. Itu eros, atau yang biasa disebut dengan cinta. Kalau agape, gak ngerti kebangetan. Kurang. Apa Pak? Kasih yang tulus, kasih yang rela berkorban, itu digambarkan dengan kasih agape yang biasanya dipakai untuk menerangkan antara kasih Tuhan dengan ciptaannya. Tetapi tahukah Anda dalam ayat nats yang kita baca, baik hukum yang pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua kasihilah sesamamu, dipakai dua kata yang sama, yaitu agapesis, yang diambil dari kata dasar yang sama, yaitu agape. Artinya baik kita mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama itu harus tulus. Sesama manusia siapa saja, tidak terbatas kepada hubungan darah. Berarti artinya termasuk dengan pasanganmu, termasuk dengan keluargamu, termasuk dengan sahabatmu, temanmu, atau siapapun. Dipakai kata agape. Nah, mari kita masuk kepada pokok yang saya katakan tadi, kasih tidak sama dengan cinta. Itu sebabnya kenapa Tuhan dalam ayat ini tidak memakai kata yang lain. Pilia tidak dipakai Tuhan, eros pun tidak dipakai oleh Tuhan, storge pun sama. Tapi yang dipakai adalah agape. Mengapa? Artinya bahwa Tuhan mau supaya setiap kita memiliki kasih yang tulus dan rela berkorban, baik kepada Tuhan maupun sesama, sebagaimana kasih Tuhan kepada kita. Karena kasih itu berbeda dengan cinta, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu berbeda dengan bedanya apa? Bedanya apa? Kalau cinta, aku cinta padamu, lagunya gitu kan? Cinta itu melibatkan rasa, perasaan, dan emosi. Yang namanya rasa, perasaan itu bisa hilang karena situasi dan kondisi. Ya bodoh kayak lidah panjenengan. Lidah itu fungsinya untuk indera apa? Indera perasa, untuk merasakan rasa manis, pahit, asin. Makanan, minuman, atau apapun yang menurut jenengan paling pahit di dunia. Yang pernah Anda coba setidaknya. Apa? Makanan, minuman apa yang paling pahit di dunia? Brotowali. Pernah nyoba, Bagong? Nah, pernah. Hilang enggak sekarang pahitnya? Apa masih ada di lidah? Kapan terakhir kali nyoba minum brotowali? Wah, masih kecil. Berarti sekarang masih ada enggak rasanya pahit? Ada lagi yang lebih pahit dari brotowali? Hah? Buah naga? Apa? Mau nih. Berarti pernah nyoba? Kapan terakhir nyoba mau nih, Pak? Dadak nyoba mau nih yo nopo? Pasti sape. Tapi masih ada rasa pahitnya mboten Pak Arif? Sekarang tidak ada. Berarti hilang. Rasa itu bisa hilang. Begitu juga dengan cinta.
Tapi berbeda dengan kasih. Keputusan kita untuk mengasihi dengan kasih agape tidak akan pernah luntur oleh apapun. Di dalam setiap keluarga rumah tangga, kalau Anda hanya mengandalkan cinta, apalagi suami istri ya, rungokno. Kalau kamu hanya mengandalkan cinta, cinta mungkin mung enek ketika kue pas pacaran. Rata-rata pada umumnya begitu. Atau manten-manten anyar. Jek ono rasa deg-degan, rasa nervous ki apa? Gugup. Ya, zaman pacaran masih ada yang ingat? Siapa sing waktu pacaran senengannya gandengan tangan? Ayo. Siapa? Jujur aja enggak apa-apa. Aku lah yang ngacung. Aku enggak tahu. Oh, gandengan tangan pas nyebrang jalan ya enggak apa-apa. Kalau pas nyebrang jalan enggak apa-apa, tapi lebih dari itu enggak boleh. Pemenang cek sekolah. Macam-macam pegang tangan. Apa yang biasa Anda rasakan ketika dulu mengingat zaman pacaran atau zaman awal-awal menikah? Nyekel tangannya tangannya anyep, kabeh keringetan gitu, redeg. Mari kita tarik ke belakang. Ketika sudah 5 tahun, 10 tahun menikah, apakah masih ada rasa deg-degan itu ketika gandeng tangan istri atau suami Anda? Ada enggak? Ayo, sing ono. Napa to, Dik? Gandeng-gandeng ngisi-ngisini sawang wong akeh ki lho. Aku tapi gak ngerti loh. Aku gak diceritani Pak Tug loh. Jadi apa mboten? Mengapa? Karena semua itu dasarnya cinta, eros. Ketertarikan kepada lawan jenis. Dan ternyata faktanya itu bisa hilang. Biar caranya supaya mempertahankan pernikahanmu awet, putuskan untuk mengasihi. Berarti cinta apa nggak boleh Pak? Cinta itu perlu dan harus sebagai dasar, sebagai pondasi dalam memulai sebuah hubungan. Awali dengan cinta, sebagaimana kita awal mula kita jatuh cinta kepada Tuhan. Ketika jatuh cinta kepada Tuhan, wah menggebu-gebu nerak karuan, srowo kepenek gereja, pelayanan apapun, oke siap Pak. Tapi makin lama makin kendor. Tandanya apa? Kamu cuma terbatas sampai di cinta. Dan ketika karena situasi dan kondisi, MC ini panggah kui-kui terus, mutung orang nek gereja. Artinya hidupmu belum memutuskan untuk mengasihi Tuhan. Hanya baru sekedar merasakan deg-degane, rasane, gugupe jatuh cinta kepada Tuhan. Apakah salah? Tidak salah. Sekali lagi saya katakan. Tapi setelah itu, segeralah putuskan mengasihi Tuhan lebih sungguh. Kasih yang rela berkorban, kasih yang tulus, kasih yang tidak terpengaruh oleh apapun. Itu bedanya cinta dengan kasih gitu. Jadi cinta itu bisa hilang karena situasi dan kondisi, karena melibatkan rasa, melibatkan yang namanya emosi. Tetapi ketika setiap kita mengambil keputusan untuk mengasihi dengan kasih yang agape, apapun itu bentuknya, baik pernikahan, hubungan kita dengan Tuhan, atau hubungan kita kepada sesama yang lainnya, itu akan bisa dipertahankan walaupun kita dijahati, walaupun kita dilukai. Kasih itu tidak akan pernah bisa hilang. Jadi walaupun mungkin melewati rasa sakit hati, rasa sebel, mosok iya jenengan menikah tidak pernah sebel, tidak pernah jengkel karo pasangan. Ada di sini yang tidak pernah jengkel dengan pasangan? Mbah Kung, pernah jengkel sama Bu Ripto enggak? Mosok? Tenang nih. Mosok perlu aku saya cerita? Jengkel, gonduk, nesu. Pak Batiar pernah Pak? Jengkel karo ibu Pak? Pernah. Batuk pernah? Oh pernah. Masa Mbak Ripto enggak pernah? Pernah tuh.
Ketika kita memutuskan untuk mengasihi, mengambil keputusan untuk mengasihi walaupun yang terjadi, nggak akan ada yang namanya itu perpisahan, nggak ada yang namanya itu pertengkaran yang berlarut-larut, nggak ada yang namanya itu berselingkuh atau apapun itu bentuknya, nggak akan pernah ada gitu loh. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengasihi. Nah, maka pertanyaannya bagaimana supaya tetap bertahan? Ya maka segera ambillah keputusan untuk mengasihi walaupun yang terjadi. Itu sebabnya pernikahan Kristen itu mengatur supaya setiap kita harusnya menikah untuk selamanya, satu untuk selamanya. Kecuali dipisahkan oleh maut. Orang mangut loh ya. Aja gara-gara mangut terus dadi tukaran karo bojomu. Gara-gara mangut tapi oleh maut gitu. Nah, begitu juga harusnya kasih kita dengan Tuhan. Mau udan, mau apapun, nggak akan menghalangi kita mengasihi Tuhan, nggak akan menghalangi kita untuk menyembah Tuhan, datang di hadirat Tuhan. Nggak ngefek semua itu harusnya. Kalau Anda sudah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, mau dinyek, mau dispelek nih, mau alah khotbah kok ngono-ngono tok wae. Ketika kita memutuskan untuk mengasihi Tuhan, itu semua tidak akan mengurangi hati kita yang mau terus melayani Tuhan seumur hidup kita. Amin. Sebab itu, mari kita bersama-sama mengambil keputusan untuk hidup dalam kasih. Yang belum, ambil keputusan sekarang. Sing sok sering jengkel itu luwih rawan untuk luntur rasa sayangmu, rasa cintamu. Maka perlu hari ini juga mengambil keputusan untuk mengasihi. Aja terus pas nikah, alah jebul lagi pacarku iki dhisik iki wayune kayak ngono, jebul saiki bareng dadi bojoku lek turu ngoroke bantere rak karuan ya. Ngerti ngono ora tak rabi. Tak sledek tutukmu kowe ngomong ngono. Tidak boleh ada kata itu ketika kamu sudah mengerti tentang ini. Cintamu mungkin suatu saat bisa luntur, tapi jangan dengan kasihmu. Ya dah? Tak ajar gue saiki ke. Hitung-hitung ngurangi masa konseling pranikah dah. Beda suwe-suwe dah. Ya, apalagi yang sudah menikah lama ini. Ya. Pak Bayu ngogolek sik, lagi merapkan ini. Loh ora apa-apa, sah-sah saja. Khususnya yang masih punya pasangan, diberkati Tuhan dengan pasangan-pasangan ini, ya. Ayo, putuskan, putuskan, guyune putuskan untuk hidup di dalam kasih. Bosak dablek-dablek ya anakmu kalau engkau memutuskan hidup dalam kasih. Enggak akan ada ceritanya iki anak sayangan, ini anak yang enggak tak sayang. Enggak akan ada ceritanya sing kayak tak sangoni akeh, sing tak sangoni sithik. Enggak enak ceritanya sing kayak tak tumbasne iki sing gak tak tumbas. Enggak akan ada ceritanya. Biarlah Dia memberkati kita semua, menjadikan kita pribadi-pribadi yang terus hidup di dalam kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini dan sepanjang pembelajaran kami selama 1 bulan ini. Kiranya walaupun waktunya sangat singkat dalam 1 bulan ini, namun boleh mengingatkan kami kembali hakikat hidup sebagai orang yang percaya, yaitu hidup di dalam kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kasih kepada seluruh ciptaan Tuhan. Karena kami ini juga ada sampai hari ini sebagai bentuk, sebagai wujud, sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidaklah sempurna. Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Jika dalam setiap perkataan, dalam setiap tindakan hamba-Mu ketika menyampaikan ini ada yang tidak berkenan bagi Tuhan, Engkau Tuhan yang mengampuni hamba-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengetuk pintu hati setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sebab hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan Roh Kudus-Mu yang akan mengetuk hati dan berbicara kepada hati jemaat-Mu sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.